Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Rentus tadi menyambung yang tadi, Pak. Baru ditangani dengan serius karena ini viral. Nah, ini sebenarnya apa ya, Pak? Atau menunjukkan apa, Pak? Apakah memang ketidakseriusan dari beberapa oknum pihak kepolisian sehingga kemudian menunggu viral baru ditindaklanjuti atau mungkin ada intervensi, Pak? Itu semua kemungkinan bisa ada. Tetapi supaya tahu ya dari ini, kasus yang dilaporkan oleh laporan polisi itu ribuan, banyak banget ya. Sehingga sedangkan jumlah penyidik daripada Polri itu sangat terbatas. Sehingga untuk penanganan secara cepat itu sangat sulit untuk sekarang ini ya. Dan saya alami mulai dari sejak dulu 50 tahun yang lalu sampai sekarang pun kayak gitu kondisinya. Karena banyaknya kasus yang dilaporkan dengan tenaga penyidik yang sangat terbatas, itu tidak memungkinkan kasus itu bisa diselesaikan cepat. Gitu. Sehingga umumnya terlambat. Saya sendiri pernah melaporkan untuk penyelidikan lamanya 1 tahun, baru belum naik ke penyelidikan, dan akhirnya dihentikan setelah 2 tahun itu baru penyelidikan. Gitu. Itu terjadi. Gitu. Jadi bukan hanya terjadi ini kasus yang kecil ini aja. Saya mantan direktur ya, direktur reserse itu memberikan laporan. Gitu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Baru sampai 1 tahun nggak ada tindakan apa-apa, itu terjadi. Karena kasus yang dilaporkan itu sulit. Gitu. Nah, sama juga dengan ini, kasus ini yang dilaporkan itu kan apakah ini penganiayaan atau apakah ini perkelahian, kan sulit untuk menentukannya itu. Gitu. Dan itu dianggap, itu kecil lah, tidak ada efeknya apa-apa gitu. Nah, tapi setelah itu viral, itu dianggap itu kasus atensi kan. Itu terpaksa harus dapat prioritas gitu. Jadi yang terjadi seperti itu, bukan karena, tapi ya mungkin juga bisa terjadi karena ini melibatkan anak pejabat gitu ya, anak AKBP, sehingga penyidik ya otomatis ya ogah juga meneruskan gitu kan. Gitu. Itu bisa terjadi. Tetapi faktor keterlambatan ini sudah menjadi umum ya, karena beban tugas polisi itu untuk reserse ini memang sangat berat. Dan memang ini mestinya harusnya diawali dari dulu, tapi sampai sekarang kelihatannya belum ada perubahan yang signifikan ya untuk mempersiapkan bobot jumlah daripada petugas reserse itu untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Sebagai contoh saja kemarin kasus Pak Sambo itu, satu kasus berapa yang dikerahkan itu? Banyak banget itu untuk datang ke tempat olah TKP aja 90 orang itu. Coba ini kalau dihitung dengan rasio ya, satu kasus ditangani oleh berapa penyidik. Itu tidak memungkinkan untuk satu kasus itu ditangani dalam 1 bulan selesai gitu. Baik. Jadi pasti lebih daripada 2-3 bulan untuk satu kasus loh ya. Itu makanya itu kenyataan yang terjadi, tapi hal ini baru mencuat apabila masuk di dalam media gitu. Yeah. Wah, ini jadi masalah. Padahal itu kejadian itu sudah terjadi banyak terjadi di lapangan gitu. Gitu. Baik, Mas Reza mungkin juga penutup. Selain menunggu kemudian bagaimana pihak kepolisian nanti menentukan versi mana kemudian yang betul-betul terjadi pada saat itu, apalagi yang kita harus tunggu dari pihak kepolisian, Mas Reza? Ternyata polisi pun punya masalah ya. Nah, karena polisi punya masalah termasuk terkait dengan rasio antara laporan masyarakat, rasio antara kasus dengan jumlah penyidik, maka memang masuk akal kalau kemudian restoratif justice dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Jadi orang tidak bisa serampangan mengklaim, oh ini restoratif justice saja. Bahkan penyidik pun tidak boleh mengatakan itu tanpa tolak ukur yang pasti. Nah, menurut saya, kalau kita bicara restoratif justice, sangat penting paling tidak ada 3 hal yang harus dipastikan tersedia. Pertama, bahwa restoratif justice harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Tidak boleh satu pihak memaksakan atau mengklaim sudah terjadi restoratif justice, sementara pihak lain mengatakan, oh tidak ada. Oh, itu berarti tidak berlangsung sesungguhnya restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, restoratif justice mensyaratkan keharusan adanya pihak yang mengakui berbuat salah. Apakah salah satu pihak yang bersalah, ataukah kedua belah pihak yang bersalah, tapi harus ada pengakuan dari entah satu atau kedua belah pihak yang salah siapa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan bahwa restoratif justice harus menghasilkan sebuah kesepakatan tertentu. Dengan kata lain, restoratif justice harus kita pahami sebagai sebuah proses ketimbang sebagai sebuah produk. Nah, hasilnya apa kemudian kalau ini hanya proses, Mas Reza? Memang bisa jadi panjang, jadi butuh stamina juga. Tetapi yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan, kenapa dilakukan restoratif justice, salah satunya adalah karena kurangnya personil polisi. Dan pada saat yang sama semestinya ada nilai-nilai kearifan di masyarakat yang bisa didorong, diaktifkan agar masyarakat bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di beberapa suku di Indonesia misalnya, jangankan kasus perkelahian misalnya,
maaf ini, kasus kejahatan seksual, kasus pembunuhan, ada yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian secara adat, tidak melibatkan polisi. Berarti apa? Sesungguhnya restoratif justice. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian syarat dan ketentuan yang tadi saya katakan itu, tiga hal itu paling tidak bisa terpenuhi kalau memang masalah ini maupun masalah lain akan diselesaikan lewat mekanisme restoratif justice. Restoratif justice hanya adalah merupakan alat atau merupakan proses. Hasilnya artinya adalah Mas Reza saling berdamai, saling memaafkan itu Tidak kan hanya antara sebutlah si pelaku dan korban, tapi bahkan keluarga, bahkan suku, bahkan masyarakat. Karena merestorasi kembali, menata ulang kembali. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah hadir tentunya untuk bisa memberikan pandangannya. Pak Arianto Sadi juga terima kasih Pak sudah memberikan pandangannya juga dan juga terakhir menjelaskan sebenarnya masalah seperti apa yang dialami oleh pihak kepolisian karena ini penting juga diketahui oleh masyarakat Pak. Selamat malam Pak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Mas Reza.